Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini dari Nafiri Rohani 302. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mari datang kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati penuh pengucapan syukur. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari datang kepada Yesus, engkau akan diselamatkan dengan darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Sungguh besar anugerah Tuhan, jiwamu diselamatkannya. Kuasa gelap telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah pada Yesus sekarang, ikutlah perintah Tuhanmu. Kau harus saling mengasihi dengan sesamamu. Sungguh besar anugerah Tuhan, jiwamu diselamatkannya. Kuasa gelap telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sungguh besar. Sungguh besar anugerah Tuhan, jiwamu diselamatkannya. Kuasa gelap telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mentadbiskan ibadah kita. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati kita lah terpancar pancaran-pancaran kehidupan.
Jika hati kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, maka kehidupan akan terpancar dari sana. Tetapi jika hati kita lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan dunia ini, serta kepahitan, maka kita akan mentransfer hal-hal yang negatif kepada orang lain dan tidak menjadi berkat. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh senantiasa melihat ke dalam hati kita, melihat ke dalam perbendaharaan hati kita, supaya perbendaharaan hati kita adalah perbendaharaan harta surgawi, sehingga sungguh-sungguh kita dapat menjadi terang bagi sekeliling kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 86. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Biarlah dengan pujian ini hati kita boleh terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus Tuhan, sehingga hati kita diisi dengan buah-buah roh dan boleh memancarkan pancaran-pancaran kehidupan. Penuhkanlah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Penuhkanlah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Engkau membimbing aku di dalam dunia. Berikanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, agar ku tak tersesat di perjalanan. Engkau tinggalkan surga, turun ke dunia, dengan rela menderita demi manusia. Engkau disengsarakan karena dosaku. Engkau beri keselamatan bagi yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita. Banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat praktis yang diberikan oleh Alkitab, supaya kita dapat menjaga jalan hidup kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Salah satu kitab yang sangat terkenal akan hikmat dan pengajaran, petunjuk praktis di dalam kehidupan kita adalah kitab Amsal. Mari kita bersama-sama membuka Amsal pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Amsal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Kita akan melihat beberapa ayat yang begitu indah menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk membaca secara bersuara bersama-sama. Amsal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak menyukakan ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah duka cita bagi ibunya. Harta hasil kefasikan tidak membawa keuntungan apapun, tetapi kebenaran membebaskan dari maut.
Yahweh tidak akan membiarkan jiwa orang benar menderita kelaparan, tetapi Dia menolak keinginan orang fasik. Orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Barang siapa menuai pada musim panas adalah anak yang baik, anak yang bijak. Namun ia yang tidur di masa panen adalah anak yang mendatangkan malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi kekejaman melingkupi mulut orang fasik. Kenangan akan orang benar menuntun kepada berkat, tetapi nama orang fasik akan membusuk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini hanyalah segelintir daripada mutiara-mutiara kebijakan yang diberikan oleh firman Tuhan. Jika Bapak Ibu mengambil waktu untuk menikmati seluruh kitab Amsal, maka bisa melihat dan mendapatkan begitu banyak taburan firman Tuhan yang sangat praktis menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan kembali Nafiri Rohani 86 ayatnya yang ketiga. Tuhan Yesuslah turun dari surga baka, tinggalkan kemuliaan kerajaan sorga. Kasih-Mu sungguh indah, berkorban untukku, agar aku mendapat kehidupan kekal. Doa dan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Ya, shalom semua, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati pertolongan-Mu selama 1 minggu, kami bekerja dan mengelola apa-apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, dan kami dapat melakukannya karena kekuatan daripada-Mu, karena hikmat yang daripada-Mu. Saat ini ya Tuhan, pada hari perhentian ini, kami mau duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar prinsip-prinsip rohani kehidupan dari firman-Mu. Berkatilah waktu ini, ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat-berkat rohani boleh mengalir dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi untuk semuanya. Kita masih membahas ya dari Yakub, dari Kejadian pasal yang ke-30. Minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar ya bagaimana ada kompetisi ya, ada rivalitas ya, ada perasaan iri hati yang kita lihat antara Rahel dan Lea ya, karena Rahel ini dia merasa pahit ya dengan dirinya, dia merasa itu kakaknya itu lebih baik dari dia,
karena kakaknya meskipun tidak dicintai oleh suaminya Yakub, ya, tetapi sudah menurunkan 4 anak laki-laki. Lalu kemudian dia mendesak Yakub ya untuk memberikan kepadanya anak, ya, sehingga Yakub itu menjadi marah, ya. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Rahel, dia menyerahkan budaknya ya, yaitu Bilha, ya, untuk tidur dengan Yakub dan melahirkan anak, ya, itu di pangkuannya. Ini adalah praktek yang biasa dilakukan pada waktu itu. Jadi anak-anak itu sebetulnya bukan anak dari Bilha, tetapi anak dari Rahel, ya, menjadi anak dari Rahel, ya, karena Bilha itu adalah budaknya. Ya, nah, ya. Dan ini suatu praktek yang biasa dilakukan, ya, sehingga itu melahirkan anak yang lain, ya, bagi Yakub dan Rahel. Di sini ada Dan, ya, lalu kemudian ada Naftali, ya. Nah, kemudian Lea setelah dia melihat bahwa dia tidak melahirkan lagi, lalu dia menyerahkan Zilpa, ya, juga budaknya, diberikan kepada Yakub, sehingga kemudian Zilpa melahirkan 2 anak laki-laki lagi, ya, bagi Yakub, yaitu Gad dan Asher, ya, Gad dan Asher, ini ayat yang ke-13. Nah, lalu kemudian ada kisah ya mengenai buah dudaim. Ya, buah dudaim itu buah yang dipercaya itu dapat membuka kandungan, ya. Buah juga yang bisa meningkatkan gairah seksual, ya, seperti itu, ya. Lalu Ruben, ya, di sini dikatakan yang 14 ini Ruben sedang berjalan-jalan, ia menemukan buah dudaim di padang, ya, dan membawanya kepada Lea ibunya, ya, bawa kepada Lea ibunya. Nah, kemarin itu habis ibadah, Ibu Pendeta itu share ke saya, ya. Jadi itu kenapa Ruben itu dia membawa buah dudaim kepada Lea ibunya, ya. Kita tahu bahwa Ruben ini dia adalah anak yang pertama, dan kelihatannya dia merasa prihatin, ya, itu melihat bagaimana Yakub itu dia mengabaikan ibunya, ya, yaitu Lea. Ya, dan Lea ini dia sudah tidak melahirkan lagi, ya, kemudian dianggap mungkin tidak lagi berharga bagi Yakub. Lalu kemudian Ruben itu membawa buah dudaim, ya, supaya Lea itu bisa melahirkan lagi, ya, sehingga dia bisa mendapatkan tempat lagi, ya, di hati ayahnya, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pergulatan batin, ya, dari seorang anak, ya, yaitu Ruben, ya, melihat ibunya itu diabaikan, ya, oleh Yakub. Ya, nah, tapi kemudian itu ternyata Rahel itu melihat buah dudaim itu, ya, dia juga ingin mengandung dan melahirkan anak bagi Yakub, sehingga di sini dikatakan ketika dia melihat itu buah dudaim itu, Rahel berkata kepada Lea, berikanlah kepadaku beberapa buah dudaim dari anakmu, ya. Nah, dan kita tahu ceritanya, Lea kemudian dia mau memberikan buah itu dengan syarat, ya, bahwa Yakub itu bisa itu mendatangi dia, ya, bisa tidur lagi dengannya, ya. Nah, ini memang ini sebuah keluarga yang complicated, ya, sebuah keluarga yang ya sebetulnya tidak akur, ya. Itu penuh dengan kompetisi. Itu juga yang terjadi kan antara Esau dengan Yakub, ya, sehingga Yakub itu dia lari itu kan dari rumah ayahnya, dia lari ke Padan Aram, ya. Nah, sehingga di dalam ayat 17 di situ dikatakan Elohim mendengarkan Lea, lalu kemudian dia kemudian melahirkan lagi, ya, anak laki-laki kelima bagi Yakub, ya. Laki-laki kelima, kemudian mengandung lagi laki-laki keenam bagi Yakub, ya, itu Zebulon, ya. Jadi Isakar, lalu kemudian Zebulon, ya, lalu kemudian setelah itu dia melahirkan anak perempuan, ya. Jadi ada 6 anak laki-laki dilahirkan oleh Lea bagi Yakub, lalu kemudian ada 1 anak perempuan yaitu Dina, ya. Baru setelah itu
Ya, Tuhan mengingat Rahel, ya, mendengar permohonannya membuka kandungannya, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, Elohim telah menghapus aibku, maka ia menamainya Yusuf. Ya, sambil berkata, Yahweh akan menambah lagi anak laki-laki bagiku. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ya, jadi setelah Yusuf dilahirkan, ya, dan kita tahu Yusuf ini lahir dari wanita yang dicintai oleh Yakub kan, ya, yaitu Rahel. Maka kemudian kisah berikutnya adalah bagaimana Yusuf, ya, Yakub, ya, dia memutuskan untuk balik, ya, ke Padan Aram. Ya, dia memutuskan untuk balik ke Padan Aram, untuk balik ke rumah ayahnya. Ya, saya akan baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang 43. Dan pada pagi ini topik kita saya beri judul Tuhan pasti menggenapi janjinya. Ya, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pulang ke tempat asalku, ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang demi mereka selama ini aku bekerja padamu, dan biarkanlah aku pergi, karena engkau sendiri tahu pekerjaan yang telah aku kerjakan bagimu. Ya, jadi dia mau pamitan kepada si Yakub ini. Ya, berikanlah istri-istriku, dia bilang, dan anak-anakku. Nah, kemudian ayat yang ke-27, dan Laban berkata kepadanya, seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, sebab telah nyata bagiku bahwa aku diberkati Yahweh karena kamu. Laban berkata pula, sebutkanlah berapa upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Jawab Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu apa yang telah kukerjakan bagimu, dan apa yang terjadi dengan ternakmu yang kujaga. Sebab harta milikmu hanya sedikit pada saat aku datang, tetapi sekarang telah bertambah menjadi berlimpah. Dan Yahweh telah memberkatimu karena keberadaanku. Ya, jadi Yakub dia berkata kepada Laban pamannya itu, Yahweh telah memberkatimu karena keberadaanku. Dan sekarang kapan lagi aku akan melakukannya untuk keluargaku sendiri? Ya, karena dia melihat ya dia juga sudah semakin tua ini kan. Ya, dan ini semua yang dia kerjakan itu adalah itu hartanya Laban. Lalu ia berkata, apa yang harus aku berikan kepadamu? Dan Yakub menjawab, engkau tidak perlu memberikan apapun kepadaku asal engkau melakukan hal ini bagiku. Aku mau kembali menggembalakan kawanan dombamu dan menjaganya. Ya, jadi nanti kalau kita melihat itu di pasal selanjutnya ada 6 tahun ya. Jadi sekitar 6 tahun Yakub itu kembali bekerja buat Laban ya selama 6 tahun untuk bisa mendapatkan kambing domba miliknya sendiri. Ya, jadi 20 tahun dia di Padan Aram. Ya, 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi kemudian ditipu oleh Laban yang dapat itu Lea. Ya, dia kemudian harus mengawini Lea. Kemudian 7 tahun lagi dia bekerja untuk mendapatkan Rahel, 14 tahun. Lalu kemudian 6 tahun dia bekerja lagi untuk mendapatkan kawanan kambing domba. Ya, ayat 32, hari ini aku akan lewat di antara seluruh kawanan dombamu untuk menyisihkan dari sana setiap kambing domba yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik. Setiap domba yang berwarna hitam di antara domba-domba dan setiap kambing yang berbintik-bintik dan yang coreng-coreng di antara kambing-kambing betina, itulah yang akan menjadi upah kerjaku. Maka kebenaranku ini akan terbukti di kemudian hari, ketika engkau datang memeriksa upahku, setiap yang tidak coreng-coreng dan berbintik-bintik di antara kambing-kambing betina dan yang tidak berwarna gelap di antara domba-domba, anggaplah dicuri olehku. Dan Laban berkata, baiklah, biarlah hal itu terjadi seperti perkataanmu. Ya. Nah, tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Laban? Dikatakan ayat 35, dan pada hari itu ya, jadi Laban ini memang ini orang yang licik ya. Ya.
Kan sebetulnya kan dia tinggal kasih aja toh apa namanya itu sejumlah kambing domba kan itu sudah banyak kan yang dia punya ya itu hasil dari apa yang dikerjakan oleh Yakub ya itu tinggal dia kasih tapi dia enggak ya dan Yakub juga dia tidak mau ambil apapun yang ada di situ ya tapi hanya yang berikutnya yang lahir itu selama 6 tahun itu. Nah, tapi ayat 35 kita bisa melihat di sini kelicikannya Laban ini dikatakan pada hari itu Laban memisahkan kambing-kambing jantan yang belang-belang dan yang berbintik-bintik. Ya, karena mungkin ya ini kemungkinannya kan kalau kambing jantan yang belang-belang dan bintik-bintik itu kan itu bisa melahirkan itu kambing-kambing atau domba-domba seperti yang dimau oleh si Yakub itu ya dan semua kambing betina ya betina yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik semua yang ada putih pada badannya dan semua yang berwarna gelap di antara domba-domba maka ia menyerahkannya kepada anak-anaknya untuk dijaga. Jadi ayat 35 ini memperlihatkan kepada kita bahwa si Laban itu dia ngatur strategis demikian rupa supaya nanti itu yang lahir itu adalah kambing-kambing domba seperti yang untuk dia ya bukan untuk si Yakub. Ya. Ayat 36 dan Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan antara dirinya dan Yakub. Jadi jauh ya itu ya, jarak 3 hari perjalanan, 1 hari berapa kilo itu orang ini. Dan Yakub tetap mengembalakan kawanan domba Laban yang ditinggalkan itu. Ya, jadi Laban sudah menyingkirkan ya, itu kambing jantan, kambing betina, domba jantan, domba betina itu yang apa namanya? Yang ya seperti menutup kemungkinan ya untuk si Yakub itu dia bisa mendapatkan jenis kambing domba seperti itu ya. Nah, dan itu jarak 3 hari perjalanan jadi jauh ya antara itu kawanan domba yang digembalakan oleh Yakub ya dengan yang kemudian dimiliki oleh Laban ya. Jadi dia sudah pisahkan semuanya ya dijaga oleh anak-anaknya. Nah, ayat 37, lalu Yakub mengambil dahan segar, pohon cemara, dan pohon badam, dan pohon ermon, dan ia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. Lalu ia meletakkan dahan-dahan yang telah dikupasnya itu di depan kawanan domba dekat palungan-palungan, di penampungan-penampungan air tempat kawanan domba itu datang untuk minum. Dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak belang-belang, coreng-coreng dan berbintik-bintik. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu dan ia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban, lalu ia memperoleh kumpulan-kumpulan baginya sendiri secara terpisah dan tidak ditempatkan pada kawanan domba Laban. Nah, kalau kita melihat ini, ya, yang dilakukan oleh Yakub ini sebetulnya itu tidak punya teori secara biologis ya atau sains. Ya. Jadi dia ini hanya melihat itu secara visual aja begitu. Strateginya itu secara visual. Ya, tapi kenapa itu bisa berhasil? Kita tahu bahwa itu karena Tuhan. Ya, karena itu nggak bisa juga kita tentukan kan hanya dikasih apa namanya dahan-dahan itu lalu kemudian bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat ayat 41. Pada setiap kali kawanan domba yang kuat akan berkelamin, maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan, agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu. Namun apabila datang kawanan domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya, maka yang lemah-lemah menjadi milik Laban dan yang kuat-kuat milik Yakub. Dan orang itu, yaitu Yakub ya, menjadi sangat kaya dan banyak kawanan domba, hamba perempuan, hamba lelaki, unta-unta, dan keledai-keledai jantan menjadi miliknya. Ya, nah jadi ini yang terjadi. Nah, topik kita pada pagi ini adalah bagaimana Tuhan dia
menggenapi janjinya. Ya, Tuhan itu dia setia ya di dalam menggenapi janjinya. Ya, Tuhan setia menggenapi janjinya. Nah, jadi kalau kita lihat itu bagaimana Tuhan itu menggenapi janjinya itu ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama adalah Tuhan menggenapi janjinya itu pada waktunya, ya, pada waktunya Dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan itu menggenapi janjinya itu tidak peduli situasinya itu seperti apa, ya, itu situasi dan kondisi yang dihadapi itu seperti apa. Dan juga termasuk tidak peduli walaupun ada orang-orang yang sulit, ya, ada orang-orang yang menghalangi, yang berusaha menghalangi berkat Tuhan itu diberikan. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat di dalam perjalanan hidup Yakub ini ya. Jadi kalau kita lihat itu kan dia pergi dari Berseba ya, dari rumah ayahnya. Ayahnya siapa? Ishak ya. Ishak dan juga ibunya itu. Dia pergi ke Padan Aram ya. Itu cukup jauh, sekitar 550 mil. Ya, berapa bulan itu dia jalan. Ya, dan kita tahu bahwa dia pergi ke sana itu nggak bawa apa-apa. Dia cuma bawa sebatang tongkat katanya. Ya, tapi Tuhan menampakkan diri kepadanya dan Tuhan mengatakan, "Akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, ayahmu." Ya, lalu kemudian Tuhan mengulang kembali janjinya. Ya, nah jadi apa yang membuat Yakub ini berhasil? Apa yang membuat dia diberkati? Oleh karena ada janji Tuhan di dalam dirinya. Ya, ada janji Tuhan yang sudah dia berikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan juga diberikan kepadanya. Ya, apa janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, juga kepadanya? Ya, Tuhan mengatakan, "Aku akan memberkatimu. Engkau akan menjadi sangat banyak." Ya, bahkan Tuhan pernah memperlihatkan apa itu? Itu kepada Abraham. Itu bintang-bintang kan pada waktu malam itu. Coba kau hitung bintang-bintang ini katanya. Kalau kau bisa menghitungnya, ya keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Coba kau hitung pasir, dia bilang. Kalau kau bisa menghitungnya. Dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, seperti itulah keturunanmu. Sedemikian banyak. Lalu kemudian Tuhan mengulang itu kepada Ishak. Lalu Tuhan mengulang itu kepada Yakub. Ya, makanya Tuhan itu di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, dia disebut sebagai Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Ya, nah jadi ada janji Tuhan kepada Yakub ini ya. Jadi walaupun dia apa namanya, dia pergi meninggalkan rumah ayahnya, tidak membawa apapun, ya hanya sebatang tongkat itu di Padan Aram, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati dia dengan keturunan. Ya. Nah, sampai pada waktu itu sudah berapa itu anaknya? Ada 11 ya, 11 anak laki-laki. Benyamin kan itu belum lahir ya. Nanti Benyamin itu lahir, itu saya lupa di mana itu Benyamin itu lahir, tapi kemudian Rahel meninggal itu. Ya, jadi ada 11 anak laki-laki dan yang terakhir itu adalah Yusuf di Padan Aram ya, sebelum dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya ke Kanaan. Lalu kemudian ada 1 anak laki-laki. Jadi dia sudah punya keturunan yang banyak. Ya, nah jadi inilah penggenapan janji Tuhan kepada Yakub. Sampai kemudian nanti muncul bangsa Israel. Ya, sampai kemudian nanti muncul apa? Israel rohani. Anda dan saya, semua kita yang percaya. Ya, berapa miliar itu sekarang? Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang kemudian menjadi Israel rohani. Kita ini semua adalah keturunan. Ya, keturunan spiritual dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, penggenapan janji Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu ya, dia adalah Tuhan yang setia dalam menggenapi janjinya. Pada waktunya dia. Ya, itu jadi bukan pada waktu kita. Makanya kita itu mesti sabar jadi orang. Ya, kita harus sabar menantikan waktu Tuhan. Jangan buru-buru. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tidak sabaran, harus sabar. Ya,
karena waktu dia itu bukan waktu kita. Ya, nah jadi sering sekali yang terjadi itu karena kita nggak sabaran, akhirnya apa? Ya, akhirnya itu berkat itu hilang begitu saja. Ya, nah jadi pada waktunya Tuhan memberkati Yakub. Ya, Tuhan berikan anak-anak, lalu kemudian yang banyak, lalu kemudian tadi kita sudah membaca dia menjadi sangat kaya katanya kan? Ya, kambing dombanya menjadi begitu banyak. Coba kita lihat lagi teks tadi itu, ya, di dalam ayat yang ini 43, ya, di sini dikatakan dan orang itu menjadi sangat kaya. Ya, dan banyak kawanan domba, hamba perempuan, hamba lelaki, unta-unta dan keledai-keledai jantan menjadi miliknya. Makanya nanti kemudian di pasal 31 kita bisa melihat itu Laban jadi nggak senang. Anak-anaknya jadi nggak senang. Ya, ini jadi orang kaya juga kadang-kadang bisa ada beban mental juga ya. Makanya kita nggak perlu kalau Anda mendapatkan sesuatu yang nggak perlu itu dipamer-pamerin ya. Itu nggak tahu. Ya, itu kawan kita itu seperti apa ya, itu sikap hatinya terhadap kita. Ya, dulu saya pernah waktu itu menolong seorang teman. Ya, dia bermasalah itu dengan itu praktik pelayanannya sampai dia diusir dari 2 wilayah. Kemudian saya bantu dia masuk di tempat saya, ya, itu di Manado. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, dia kemudian memfitnah. Sampai saya nggak mengerti kenapa ya kok saya baik sama teman ini, saya menolong dia, saya nggak ada masalah. Kenapa dia bisa begitu? Sampai kemudian ya itu ketua kami pada waktu itu, ketua organisasi kami itu dia mengatakan begini, dia itu iri hati kepadamu, Cornelius. Itu iri hati. Nah, jadi kita harus hati-hati itu. Nah, ini masalah iri hati ini. Ya, iri hati itu akarnya apa? Iri hati itu akarnya adalah kepahitan. Orang pahit dengan dirinya. Orang merasa tidak berharga. Orang merasa tidak dikasihi. Orang merasa tidak penting. Orang ya itu ketika seseorang tidak menemukan tempat, ya, dia merasa dia tidak menemukan tempat, ya, misalnya di tengah-tengah keluarganya atau di tengah organisasi atau di tempat kerja, kemudian dia merasa iri hati, lalu kemudian, nah ini bahaya nih ya, kalau orang udah mulai iri hati itu mulai gosip, ya, dia jelek-jelekin orang. Ya, nah itu bahaya ya, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari dosa seperti itu. Ya, itu dosa yang apa yang menimbulkan banyak kerusakan itu iri hati itu. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita sesuai dengan waktunya dia. Sesuai dengan waktunya dia juga sesuai dengan caranya dia. Ya, Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberkati kita. Ya, dan biasanya kalau Tuhan itu sudah memberkati kita, kita nggak ngerti itu. Kok bisa ya? Jadi biasanya Tuhan itu kalau dia bekerja, lalu kemudian dia sudah menyatakan pekerjaan dalam diri kita, biasanya orang itu akan bilang begini, ya, itu reaksi yang benar itu ya. Dia akan mengatakan, aku tahu, aku sadar ini bukan karena usaha, ini karena Tuhan. Ini juga yang terjadi kepada Yakub. Coba Anda ini baca ini. Ya, itu strategi dia untuk mendapatkan kawanan domba itu yang menjadi miliknya. Ya, itu bagaimana dia bisa tahu itu domba-domba yang akan kawin itu tuh akan seperti yang dia mau. Ya, nggak mudah loh. Ya. Jadi itu tidak ada bukti sains ya kalau saya lihat ini di dalam apa cara dia untuk mendapatkan kawanan domba baginya, tapi itu terjadi karena apa? Karena Tuhan. Ya karena Tuhan yang sudah berkata kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, aku akan memberkatimu. Engkau akan sangat banyak.
Ya, engkau akan menjadi sangat banyak, lalu kemudian apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutukmu. Ya kan? Kalau kita lihat ini si Laban ini, ya, Laban ini kan sebetulnya ini orang yang apa? Dalam tanda kutip ya, ini mengutuki si Yakub ini kan. Ya, dia berbuat curang kepada Yakub. Ya, jadi orang-orang yang berbuat curang kepada orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, wah itu bahaya itu. Ya, dan memang kalau kita perhatikan Laban ini, dia ini sebetulnya ya, dia ini bukan penyembah Yahweh ya. Ya, dia tidak mengenal Tuhan ini. Dan dari cara-caranya sendiri ya, kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang ke sebentar. Nah ini ayat yang ke-27. Ya, jadi sebelumnya kan itu setelah Rahel melahirkan Yusuf itu, Yakub dia sudah melihat bahwa ini sudah waktunya dia pulang. Ya, izinkanlah aku pulang ke tempat asalku, ke negeriku, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, yang demi mereka selama ini aku bekerja padamu. Dan biarlah aku pergi karena engkau sendiri tahu pekerjaan yang telah aku kerjakan bagimu. Nah, kalau kita melihat di dalam hukum Musa, itu orang, itu budak misalnya, itu bekerja 7 tahun, setelah itu dia boleh dibebaskan. Ya kan? Nah ini Daud ini, si Yakub ini dia bekerja berapa lama? 7 tahun mendapatkan Lea, ya itu 7 tahun untuk mendapatkan Rahel sebetulnya, tapi dia dikibulin kan sama si Laban, akhirnya dia dapat Lea yang tidak dia cintai. Dia bekerja 7 tahun lagi itu demi untuk mendapatkan Rahel 14 tahun. Nanti kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 31, dia bekerja 6 tahun lagi karena apa? Si Laban ini dia mengusulkan a new deal, ya perjanjian yang baru untuk si Yakub ini dia bisa memiliki apa? Kambing domba-domba sendiri, harta milik sendiri. Ayat 28. Ya, Laban berkata pula, sebutkanlah berapa upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Kok masih nanya? Ya kan? Berarti selama ini apa? Ini paman yang hitung-hitungannya ini adalah hitung-hitungan dagang ini kan. Jadi dia tidak memikirkan ini anak-anak perempuan ini kan, yang anak-anak kandungnya sendiri. Ya, lalu sampai kemudian dia itu mengajukan apa namanya? Itu perpanjangan waktu lah katakanlah ya. Dia mau pakai Yakub ini untuk bekerja lebih lama kepadanya. Ayolah Yakub, kamu tinggal lagi, ya ini sedikit lebih lama. Sekarang sebutkanlah berapa upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Nah, kemudian ayat 29-30, Yakub itu mengatakan, engkau sendiri tahu apa yang telah kukerjakan bagimu dan apa yang terjadi dengan ternakmu yang kujaga, sebab harta milikmu hanya sedikit pada saat aku datang. Tetapi sekarang telah bertambah menjadi berlimpah, dan Yahweh telah memberkatimu karena keberadaanku. Nah, jadi Yakub ini dia mau mengingatkan si Laban. Dulu waktu aku datang, dombamu itu cuma sedikit. Tapi setelah aku hadir di situ, dombamu jadi banyak. Kenapa? Karena Tuhan. Ya, itulah sebabnya ya itu banyak orang ya, itu orang-orang kalau mengerti itu, dia senang dekat-dekat dengan orang yang dikasihi Tuhan kan? Ya. Abraham juga kan seperti itu. Ya, juga ini berlaku kepada Yakub juga. Ya, jadi di mana orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang adalah kekasih Tuhan itu berada, maka seisi rumah itu, orang-orang yang dekat dengan mereka itu akan juga mengalami berkat. Ya, makanya lihat itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu. Mereka menjadi berkat bagi dunia ini ya, dengan apa ilmu pengetahuan mereka, dengan penemuan-penemuan mereka. Nah, itu juga berlaku untuk kita. Kita yang ada di dalam Yesus. Ya karena Yesus adalah Tuhan sendiri.
Tuhan tinggal di dalam kita, maka seharusnya orang-orang di sekitar kita itu juga akan mengalami berkat. Jadi kalau kita ini dalam hidup ini itu hanya menjadi beban, ya kita perlu untuk melihat kembali nih, apakah Yesus sudah hidup di dalam diri kita. Ya seharusnya tidak boleh begitu. Ya tapi kalau hidup kita ini sudah menjadi berkat bagi orang lain, itu artinya Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, itu yang terjadi kepada Yakub. Ya, oleh karena Tuhan, ya, oleh karena Tuhan ada di dalam dirinya, ya, maka kemudian Laban itu dia boleh diberkati, ya, hartanya menjadi banyak kan ini si Laban ini, tapi dia nggak puas nih, ya dia ini hitungannya hitungan dagang ini, ya. Nah lalu kemudian kita itu tadi sudah membaca, ya itu bagaimana kemudian perjanjian dibuat itu, ya lalu kemudian kita melihat juga kelicikan dari Laban ini kan, ya kelicikan dari Laban di dalam ayat 35 itu. Ya, dia memisahkan kambing-kambing jantan yang belang-belang, yang berbintik-bintik, semua kambing betina yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik, semua yang ada putih pada badannya, semua yang berwarna gelap di antara domba-domba, dan diserahkan kepada anak-anaknya untuk dijaga. Jadi yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk menutup kemungkinan supaya ya ada domba-domba atau bisa banyak domba-domba seperti yang diinginkan oleh Yakub. Ya, jadi di sini kita lihat itu kecurangan dari si Laban ini. Ya, nah tetapi kalau kita kembali ke topik kita tadi, ya, jadi Tuhan itu akan memberkati. Ya, Tuhan itu pasti akan menggenapi janjinya. Ya, pada waktunya dia. Jadi inilah waktunya Tuhan untuk Yakub. Kemudian yang kedua, ya meskipun situasinya sulit. Ya kan, ini situasi yang sulit ini yang dialami oleh Yakub ini. Coba kita list satu persatu. Situasi sulit yang pertama adalah apa? Dia harus lari dari rumah ayahnya. Itu yang pertama. Dia lari nggak bawa apa-apa, cuma bawa itu tongkat. Dia nggak punya harta apa-apa. Dia jatuh cinta kepada Rahel, dia sudah di Padan Aram. Dia ketemu dengan Rahel, dia jatuh cinta kepada Rahel. Dia tidak bisa mendapatkan Rahel karena dia nggak punya apa-apa, cuma tongkat. Masa tongkat jadi mas kawin? Dia harus kerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Itu pun dikibulin sama si Laban, dikasih Lea. Lalu kemudian 7 tahun lagi bekerja mendapatkan Rahel. Ya, tapi kalau dia pulang, yaitu ke Kanaan hanya dengan istri dan anak-anak, berarti dia nggak bawa apa-apa nih. Ya, kalau Laban tidak memberikannya. Ya, lalu kemudian apa? Laban ini dia berusaha untuk memanfaatkan si Yakub ini ya karena dia melihat bahwa Yakub ini tangannya itu diberkati oleh Tuhan, semua yang dikerjakan itu berhasil. Ya, tapi dia selalu hitung-hitungan seperti itu, lalu kemudian ada perjanjian ini. Ya, sampai kemudian kita melihat ceritanya Tuhan mau tetap memberkati si Yakub, lalu kemudian hartanya menjadi sangat banyak. Ya, nah jadi ini situasi sulit. Tapi Tuhan ketika dia sudah berjanji untuk memberkati hidup kita, maka dia akan memenuhinya pada waktunya dia, meskipun kita harus menghadapi situasi yang sulit dan juga orang-orang yang sulit. Ya kan? Ini yang dialami oleh si Yakub. Dia menghadapi orang-orang yang sulit, Esau. Dia menghadapi orang yang sulit, yaitu Laban. Ya, dia juga menghadapi itu kondisi yang sulit. Ya, istrinya sendiri, ya itu dua istrinya, Lea dan Rahel ini mereka saling apa? Saling nggak cocok kan ini kan ada iri hati di situ. Ya, nah tetapi Tuhan tetap akan menggenapi janjinya. Nah jadi inilah pembelajaran untuk kita pada pagi hari ini. Ya, ketika Tuhan berjanji untuk memberkati hidup kita, dia pasti akan melakukannya. Ya, dia akan melakukannya pada waktunya dia.
Ya, untuk itu kita perlu bersabar. Ya, itu bersabar menantikan waktu Tuhan ya. Itu ada lagu yang bagus yang itu sangat memberkati saya waktu di Kupang, ibadah mau pemakaman ya. Jadi ada ibadah penghiburan itu malam sebelum besok ya, itu Oma dimakamkan. Ya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik katanya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, jadi untuk itu kita mesti sabar. Coba lihat berapa lama itu Yakub itu sampai kemudian dia bisa kembali dari Padan Aram, 20 tahun. Itu di awal mungkin dia berpikir itu hanya sebentar saja ya. Dia pergi mengasingkan diri. Ya. Untuk menghindari itu si Esau itu. Tapi ternyata 20 tahun dia harus ada di Padan Aram. 20 tahun dia harus menjadi exile. Ya, nah jadi kisah Yakub ini juga mirip dengan apa? Ini gambaran dengan ini juga gambaran dari keturunannya nanti kan, bangsa Israel kan. Ya, ketika ada kelaparan itu kemudian dia mengungsi itu kan, dan Yusuf dia sudah menjadi itu tangan kanan Firaun. Ya, dan itu juga hal yang sama yang terjadi pada Yesus. Yusuf ya harus mengungsi juga ke Mesir itu untuk menghindari Herodes yang berusaha untuk membunuh semua bayi-bayi yang lahir di Bethlehem. Ya, nah, tetapi pada waktunya Tuhan akan menggenapi janjinya untuk memberkati kita. Ya, tidak peduli situasinya sulit. Ya, saat ini kita semua menghadapi situasi yang sulit kan. Ini situasi pandemi ini. Ya, tetapi Tuhan itu nggak pernah terlambat untuk menolong. Ya, saya hari-hari ini itu melihat itu. Ya, hari-hari ini saya melihat tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita selalu berpikir bagaimana hidup saya bisa memberkati orang lain, maka Tuhan pasti akan membuka jalan untuk menjadikan kita saluran berkat ya. Tapi jangan berkat itu hanya berhenti hanya pada diri kita. Nah, sering sekali ya itu Tuhan itu sulit untuk memberkati kita karena apa? Ya kita mau semua untuk kita. Jangan. Ya, kita harus berpikir untuk orang lain. Kita harus untuk berpikir bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Hari-hari ini saya melihat itu ya. Kita nggak minta, Tuhan kirim. Ya, untuk itu menyalurkan sembako lagi. Ya, ke gereja-gereja di desa, jemaat-jemaat di desa. Ya, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya kita mau ke Cilacap lagi, itu menyalurkan bantuan lagi. Nggak tahu dari mana-mana. Ya, itu Tuhan kirim. Nah, jadi Tuhan akan menggenapi janjinya pada waktunya dia, tidak peduli situasinya sulit. Jadi situasi pandemi tidak akan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita, juga termasuk ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit. Ya, bahkan orang-orang yang mau mencurangi kita, orang-orang yang mau merampas berkat itu dari kita. Yaitu percayalah, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Ya, kiranya firman ini menjadi berkat. Amin. Serahkan kepada Ibu Pendeta. Baik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan boleh melihat bagaimana Tuhan menggenapi janji-Mu di dalam diri Yakub. Karena sebelumnya Engkau sudah menjanjikan, Engkau sudah mengadakan perjanjian. Perjanjian yang tanpa syarat. Perjanjian yang unconditional. Bahwa Engkau akan memberkati Abraham, Engkau akan memberkati Ishak dan Yakub, dan mengatakan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami yang ada di dalam Yesus Kristus. Kami adalah orang-orang yang mewarisi perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian yang kekal, perjanjian kehidupan. Dan kami tahu bahwa Engkau akan memelihara hidup setiap kami.
dan Engkau menggenapi janjimu pada waktumu bagi setiap kami. Meskipun situasinya sulit, meskipun kami menghadapi orang-orang yang sulit, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, melupakan kami barang sedetik. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman ini menghibur kami pada hari ini. Khususnya hari-hari di mana kami harus banyak tinggal di rumah. Dan begitu banyak orang yang menganggur, mengalami kesulitan ekonomi oleh karena pandemi ini. Tetapi Tuhan, Engkau yang sudah berjanji, Engkau akan memberkati kami melalui situasi yang sulit. Meskipun kami menghadapi situasi yang sulit, kami tahu Engkau memelihara hidup setiap anak-anak. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk boleh belajar beriman kepadamu. Seperti firman-Mu mengatakan, iman adalah dasar dari semua yang kami harapkan dan bukti dari semua yang tidak kami lihat. Dan bagimu untuk memberkati hidup kami itu sangat mudah. Meskipun kami berusaha untuk mereka-rekakannya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, maka itu semua akan gagal. Karena itu kami datang kepadamu saat ini dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri kami Tuhan, ke dalam berkat-Mu. Berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan. Khususnya saat ini ketika begitu banyak orang yang terinfeksi virus COVID-19. Berikanlah ketenangan kepada pemerintah kami untuk boleh bekerja dengan baik. Dan juga kami secara khusus berdoa untuk tenaga medis di berbagai rumah sakit dimanapun. Di seluruh Indonesia, lindungilah mereka Tuhan, berikanlah kesehatan kepada mereka, jagailah mereka ya Tuhan, dan kami menantikan berkat-Mu, mujizat-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya karena di Indonesia ini ada cukup banyak orang-orang percaya, orang-orang di dalam Yesus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau Laban diberkati karena keberadaan Yakub, maka kami tahu Indonesia juga akan diberkati oleh Tuhan karena keberadaan anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami teringat juga semua anak-anak kami. Berikanlah kesehatan kepada mereka, juga kesabaran meskipun mereka masih harus belajar dari rumah. Berikanlah semangat dan keberhasilan kepada mereka. Kami percaya, kami tahu Tuhan, kami menyadari tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini yang bukan atau berada di luar kehendak. Termasuk pandemi COVID-19 ini juga ada di dalam kedaulatan-Mu, Engkau sedang mengajari setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu pada pagi ini. Dan kami serahkan hidup kami di minggu-minggu yang ada di depan. Kami alaskan doa ini di dalam doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tetapi lepaslah kami paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengingat kembali bahwa berkat di dalam kehidupan kita, janganlah hendaknya kita batasi dengan berkat materi. Karena sesungguhnya berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika kita berada di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kristus adalah berkat kekal, berkat abadi yang diberikan surga bagi kita. Di dalam kasih-Nya, kita akan terlindungi, kita akan dipelihara. Dan di dalam kasih-Nya, kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ketika kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengingat kebenaran ini. Apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Tidak satupun. Tidak satupun. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan tertelanjangan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniaya, penderitaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam
sahabatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Semua. Dari Bu Pendeta. Selamat hari mungkin Minggu. ada yang mau ditambahkan dari yang Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Fer, ngapain kau di rumah Mama? Ngantar singkong. Numpang sarapan. Ngantar Iya. singkong. Pas. Ngantar singkong. Thor Gabriel, selamat atas peluncuran bukunya. Ya. Ya. Iya, mantap. Iya, itu kemarin baru aja ini apa? Baru aja Shine bilang, dia habis bantu saya bersih-bersih rumah, terus dia bilang gini, Ma, aku pamit ya, mau ini ada kerja tugas pembelajaran mesin, katanya gitu. Iya, terus apa? Datangnya tiba-tiba Om Gaby posting buku pembelajaran mesin, wah cocok ini. Nanti dikirim. Ya, nanti kirim. Mesinnya dikirim, mesinnya. Iya, mesinnya dikirim. Pakai tanda tangan langsung ya. Iya, langsung dari penulisnya. Jadi pas saya baca itu, oh ini pas ini. Cocok ini. Gimana kondisi Jakarta? Jakarta. Kemarin hampir 4.000, hampir 5.000 kemarin. Mengerikan. Iya. Hampir 5.000 orang. Ada rencana PSBB ya? Katanya Bandung Shine. udah lockdown. Shine. Ya Iya, Opung, Bandung parah tuh. Bandung. masih bermaksud mau ke Jakarta, Shine. Dalam mimpi. Dalam mimpi saja. Tanya Papa. Minum ivermectin dulu. Dalam angan-angan. Minum ivermectin dulu. Satu. Masih ada tugas-tugas. Masih tugas-tugas. Kudus itu kan terkendali. Muldoko bawa ivermectin kerjasama dengan Harsen ke Kudus. Berapa ribu dosis itu kemarin itu? Masih terkendali kan itu Kudus itu kematiannya, angka ininya kan. Jadi banyak terinfeksi ya cepat juga ini sembuhnya. Itu gimana kabarnya itu? Itu Sondang itu? Speakernya Bapak aja. Udah di